Terima kasih. Benjamin, kita sama-sama memantau jalannya sidang vonis Teddy Minahasa saat ini. Kita tahu sebelumnya Teddy juga sudah mendapatkan tuntutan oleh jaksa, yaitu hukuman mati. Anda melihatnya akan seperti apa ini jalannya vonis dari Teddy Minahasa, Bang? Ya, tentu karena ini merupakan vonis, kita menghargai setiap apa yang diputuskan oleh hakim ya, didakwa hukuman mati. Tapi saya melihat ada beberapa unsur yang memang harus diperhatikan dalam putusan terkait dengan keterlibatan sebagai aktor intelektual. Kalau memang Pak Teddy ini merupakan intelektual, tentu hukumannya memang lebih mengarah kepada hukuman mati. Tapi kalau dia merupakan bukan orang yang mengarahkan, ya tidak ada kaitan, tetapi inisiatif itu datangnya dari Dodi sendiri, tentu yang halu pemberatan itu di Dodinya, walaupun kita ketahui sanksinya kan dia hukuman seumur hidup kalau nggak salah, atau hukuman. Nah, jadi tentu ini akan menjadi bahan pertimbangan hakim, apakah kualitas mereka sama atau tidak ya. Nah, kalau kualitas mereka sama, tentu kemungkinannya tuntutannya nggak sampai hukuman mati, tapi hukumannya seumur hidup, atau saya juga bisa menduga 20 tahun. Gitu. Kenapa? Karena dalam konteks perbuatan langsung yang dia lakukan itu tidak ada, tapi dilakukan oleh Dodi, dan saya kira Pak Teddy juga pernah menyampaikan kalau dia sebenarnya sudah memintakan untuk tidak melanjutkan transaksi tersebut. Itu yang menjadi menurut saya hal-hal yang meringankan, juga prestasi-prestasi yang pernah disampaikan Teddy dalam persidangan. Baik, Bang, tapi kalau dilihat dari tuntutan jaksa sebelumnya kepada Teddy, kemudian Dodi 20 tahun dan juga Linda 14 tahun, ini artinya apa, bisa disimpulkan di sini sudah mengarah ke aktor intelektual ini, predikatnya ada di Teddy, seperti itu? Ya, kalau kita lihat dakwaannya mengarahnya seperti itu. Nah, tapi kan pandangan hakim kan bisa saja berbeda ya Mbak ya. Dalam konteks ini dia melihat pembuktian terhadap Teddy terkait dengan aktor intelektualnya tidak tepat ya. Dan bisa saja larinya ke Dodi yang bisa 20 tahun begitu. Nah, jadi ini yang kita lihat apakah benar. Tapi kalau memang hakim bisa menilai sama dengan dakwaan, hukuman mati bisa saja terjadi. Tapi dalam persidangan yang saya ikuti tentu konteks pembuktian di persidangan lebih mengarah kepada bahwasanya Teddy ini sudah berusaha untuk mencegah, ya, tetapi tetap tidak bisa dilaksanakan karena transaksi pertama sudah terjadi. Kalau itu yang menurut Bang Jamin akan menjadi hal-hal yang meringankan. Sayang kita tidak bisa mendengarkan langsung bagaimana jalannya sidang di sini, audionya sedang ada kendala seperti itu. Tapi kalau melihat dari pledoi Teddy Minahasa sebelumnya yang juga ditolak oleh hakim, salah satunya menyatakan bahwa ada beberapa barang bukti yang tidak sesuai dengan prosedur, kemudian juga menganggap kasus ini adalah bagian dari rekayasa. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita lihat memang pada pertama sekali ditangkap itu kan yang nangkap kan Polda Metro ya, kan Barreskrim. Nah, lalu di situ pas pada saat sudah dikeluarkan telegram terkait dengan pengangkatan beliau sebagai Kapolda Jawa Timur, begitu loh. Jadi isu yang menghangat itu adalah ada beberapa orang yang ingin menyingkirkan beliau sebagai Kapolda, begitu kan. Dan waktu dites juga ternyata negatif gitu. Jadi kita lihat apa yang ada ini tentu merasa kecewa lah gitu jadinya gitu ya. Dan dia juga sudah mengungkapkan kebenaran fakta terkait dengan narkoba itu, bahwasannya itu diambil atau dilakukan oleh Dodi karena inisiatifnya sendiri untuk bisa menjual bersama-sama dengan Teddy ini begitu. Nah, itu yang saya lihat sebagai hal yang meringankan. Selain prestasi-prestasi ya, dan juga apa yang sudah dilakukannya selama dia menjabat sebagai Kapolda ya, baik di Sumatera Barat. Anda tadi sudah sempat menjabarkan hal-hal yang kemungkinan bisa meringankan seperti itu. Lalu Anda melihatnya untuk hal-hal yang memberatkan sendiri seperti apa, Bang Jamin? Ya, tentu karena beliau sebagai Kapolri ya, mohon maaf ya, sebagai Kapolda waktu masa jabatannya di situ, itu tentu menjadi hal-hal untuk menjaga nama baik kepolisian, itu suatu hal yang sama ya. Mungkin dalam persidangan ada hal-hal yang menurut hakim kita ketahui sama-sama ya, Teddy ini sering sekali memberikan statement-statement yang membahayakan institusi lain, contohnya
ada keterlibatan macam-macam lah ya di situ ya, itu yang mungkin saya lihat menjadi dasar pemberatnya. Kita nanti masih sama-sama mendengarkan bagaimana putusan dari hakim sendiri, jalannya sidang vonis dari mantan Kapolda Sumatera Barat. Dan terima kasih Bang Jamin Ginting, pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, Breaking News Kompas TV akan kami jeda sejenak, tetap bersama kami.